Bapak Ketua Majelis Jemaat Wilayah Bonmuti, Bapak Pendeta Yusuf lagi, STH yang datang mewakili sebagai orang tua. Yang kami hormati dan kasihi semua orang tua yang ada, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pendidikan, ada Bapak Yos Taunus dari SD Negeri Bonmuti, juga kepada aparat pemerintah setempat yang diwakili berkesempatan hadir. Singkatnya, kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita selaku orang percaya mengimani bahwa rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Itu doa dari Ratapan 3 ayat 23-24. Kita selaku orang percaya, kita mengimani bahwa rahmat Tuhan bagi kita selalu ada. Yang pertama. Yang kedua, kami atas nama Persekolahan Satap Binafun baik SD maupun SMP, kali ini mungkin terakhir saya berdiri atas nama Sekolah SD Impres Binafun selaku Kepala Sekolah SD Impres Binafun, karena sebentar lagi kita akan dipimpin oleh Bapak Agustinus Anin, SPD. Beliau merupakan orang dalam, orang kita sendiri, sehingga tentunya ke depan pasti akan lebih bagus dalam menata sekolah ini. Kita sangat bersyukur dengan pengaturan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ataupun BKD dan orang-orang berkewenangan. Bapak Mama dan Bapak Ibu guru yang kami hormati dan kasihi, kami sangat memohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan Bapak Mama hadir pada siang hari ini, dikarenakan kami 1 minggu ke belakang bahkan sampai hari ini sangat sibuk dengan satu kesibukan yang sangat besar, yaitu pemisahan SD dan SMP Satap Binafun. Jadi selama 1 minggu ini kami ada pemisahan aset SD dan SMP, juga menata administrasi untuk kita bagi. Dan ini memakan waktu yang cukup lama. Dia tidak semudah kita membalikan telapak tangan, tapi ini sesuatu hal yang besar. Ditambah lagi dengan Bapak Ibu guru pun sibuk mengisi laporan aplikasi rapor bagi anak-anak kita. Tapi puji nama Tuhan, karena semua pekerjaan itu berjalan dengan lancar. Kami yakini bahwa kasih Tuhan dan kuasa Allah menyertai dan memberkati, sehingga kami sudah mulai nampak ada perbedaan, karena mulai 27 Mei 2021 pelantikan kepala sekolah baru, termasuk dari Ampung Tengah itu, Bapak Agustinus Anin akan datang ke SD Impres Binafun. Awalnya saya tidak ada nama, sehingga saya berpikir bahwa pasti SMP juga orang sudah ganti, karena harus tahu diri ya, sudah 2 periode, sudah 8 tahun memimpin SD dan sebenarnya 2 periode ini, maka saya mesti turun jabatan. Tapi setelah sampai dinas mereka bilang tidak, karena Pak tidak ada nama, mungkin SMP Pak masih tetap pegang, tapi kemungkinan juga ada gelombang. Karena itu Pak Mama semua, atas nama sekolah saya menyampaikan maaf yang ada yang duduk di luar, ya, di dalam juga minta maaf karena tampak seperti ini sudah. Lalu yang ketiga, ini pesan saya Bapak Mama, karena ini arahan umum untuk SD dan SMP sekaligus.
Ya, untuk SD mungkin arahan saya ini arahan terakhir saya memimpin kepala sekolah SD Impres Binafu. Artinya saya memimpin sekolah ini. Ya. Jadi perlu kami sampaikan beberapa pesan. Yang pertama, Bapak Mama, nanti kita terima rapor ini anak-anak akan libur. Karena itu dalam masa liburan ini sekolah boleh libur, tapi gereja itu tidak libur. Sekali lagi, sekolah bisa libur, tapi gereja tidak libur. Jadi anak-anak kita itu harus tetap bersekolah minggu di gereja. Ya, saya ulangi, anak-anak kita itu harus didorong oleh orang tua untuk tetap sekolah minggu di gereja. Kenapa? Karena sekolah dunia yang kami atur ini dan semua kepala-kepala sekolah pimpinan di sekolah-sekolah atur sekolah dunia, tujuan pendidikan itu 3: memperbaiki sikap, menambah pengetahuan, dan memberikan latihan-latihan untuk keterampilan anak itu bisa memadai. Jadi utama adalah sikap, itu yang pertama. Jadi bagaimana sikap anak-anak itu, Bapak Mama, semua terpulang kepada bagaimana orang tua mendorong anak masuk ke gereja. Kalau tidak nanti ke depan kita susah. Karena anak-anak yang perilakunya itu jahat sekarang ini itu produk dari masa lampau. Orang tua tidak tegas anak ke sekolah minggu. Akhirnya anak-anak bikin keonaran, kenakalan, dan mereka anggap biasa. Jadi pesan saya, gereja tidak libur, sekolah minggu tidak libur, guru-guru sekolah minggu tidak berlibur ya. Karena itu anak-anak wajib tetap mengikuti sekolah minggu. Kecuali mungkin dia sudah SMP, dia menganggap pada Yesus sedikit besar, maka dia persiapan untuk kata kasasi ke depan. Tapi anak-anak SD dan SMP itu mereka tetap ikut sekolah minggu. Banyak pemimpin dunia yang merupakan hasil dari sekolah minggu, Bapak Mama. Saya kasih tahu bahwa banyak presiden itu kenapa mereka bisa memimpin negara berawal dari mereka ikut sekolah minggu. Ini kesaksian dari orang-orang yang saya baca itu mereka beritahukan kepada dunia bahwa mereka hebat dan bisa itu karena berawal dari mereka rajin mengikuti sekolah minggu. Jadi itu yang pertama. Tolong Bapak Mama sekali lagi, karena guna apa anak mendapat pengetahuan yang begitu banyak? Kan sekarang kan kita lihat orang pintar banyak sekali, tapi mereka menggunakan otak kepintaran ini untuk kasih rusak dunia, kasih kacau keamanan, kasih bikin hal-hal yang jelek. Karena apa? Karakter atau sikapnya dari dasar tidak ditanamkan sejak berada di sekolah minggu. Ini yang patut kami sampaikan kepada kita semua. Terus yang kedua itu kebutuhan anak-anak selama kita libur harus tetap diperhatikan. Jangan karena libur orang tua tidak perhatikan anak-anak. Orang tua harus tetap perhatikan karena nanti mereka juga ya, apalagi anak SMP itu mereka sudah perasaan. Jadi kalau misalnya mereka datang dengan pakaian lama juga, wah itu karmana, sepatu yang surubang juga, wah itu karmana, atau dengan buku yang dari tahun lalu, tahun kemarin, buku-buku, tidak bisa Bapak Mama. Kita orang tua punya tanggung jawab untuk beli pakaian seragam, buku-buku, sepatu baru kalau bisa. Begitu. Kecuali yang sepatu lamanya sudah lubang harus beli yang baru, tapi kalau belum ya bisa digunakan lagi. Tapi orang tua, tanggung jawab orang tua tetap untuk mengurus anak-anak. Selama liburan ini kami serahkan kepada orang tua untuk orang tua tetap memperhatikan anak-anak kita di masa liburan. Perhatikan kesehatan mereka. Kenapa? Saya perlu ngomong kesehatan Bapak Mama, karena gejolak situasi dunia sekarang ini mengarah kepada suatu situasi yang mana dunia jarak antara bumi dan matahari itu sangat jauh. Karena itu nanti akan ada dingin global. Kalau dulu orang bilang pemanasan global karena panas sekali kita setengah mati, nanti akan terjadi pendinginan global, dingin. Bumi akan dingin. Nah, dampaknya adalah berbagai penyakit akan datang. Pilek, flu, batuk, kepala pusing, kepala sakit, dan sebagainya. Itu akan datang. Jadi tolong anak-anak kita itu tetap diperhatikan supaya mereka tetap sehat. Makan tetap teratur, ya pagi, siang, malam mereka harus makan, mereka harus istirahat. Ya, jangan karena mereka SMP jadi tidak apa-apa, malam biar dong keluyuran tak sampai tengah malam juga orang tua anggap dong sudah sadar.
Tidak seperti itu Bapak Mama. Mereka tetap harus diperhatikan karena mereka ini keadaan pancaroba, ya, peralihan dari masa adolensi ini perlu diperhatikan. Mereka punya segala hal menyangkut perkembangan tubuh dan jiwa, terlebih jiwa anak-anak. Jadi harus diperhatikan. Bisa kok Bapak Mama? Iya, itu tolong diperhatikan. Jadi tanggung jawab karena kesehatan nanti akan terganggu. Nanti ya kita akan menyangka bahwa ini corona. Selamat siang Bapak Desa. Nah, terima kasih merupakan unsur pemerintah yang harus kami dari sekolah angkat jempol akan kerjasama yang luar biasa, keterlibatan dari pemerintah desa di semua kegiatan sekolah mereka selalu ada. Terima kasih Bapak Desa. Kita tepuk tangan dulu untuk Bapak Desa. Terima kasih. Jadi saya lanjutkan Bapak Desa dan kita semua. Pesan saya yang kedua itu anak-anak tetap kita pantau dan kita jaga supaya tidak terjadi keonaran, tidak terjadi hal-hal yang akan mengganggu keamanan diri anak itu maupun keselamatan lingkungan. Itu perlu. Itu saja yang kami selaku pimpinan dua sekolah ini menyampaikan arahan dan kami yakin bahwa anak-anak kita akan dijaga. Karena ketika anak-anak Bapak Mama yang ada di rumah mereka datang di sekolah, kami guru ini selaku juga orang tua bagi mereka. Nah, kita di sekolah ini kita pegang apa yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang pertama Republik Indonesia zaman Presiden Soekarno. Beliau bilang apa? Guru itu adalah orang tua di sekolah, orang tua itu adalah guru di rumah. Sekali lagi, kami Bapak Ibu guru adalah orang tua bagi anak di sekolah dan Bapak Mama orang tua di rumah sebagai guru bagi mereka di rumah. Jadi guru pertama ini Bapak Mama. Kami ini guru hanya membekali ilmu dengan jam yang terbatas. Ya. Tapi intinya Bapak Mama, kita yang ketiga, yang terakhir, saya biasa ngomong nanti agak ini melebar, tapi ini saya kasih poin-poin, saya ada catat di sini supaya jangan lebar. Yang ketiga itu harus ada Bapak Mama tetap mendoakan anak-anak kita, karena doa itu sangat berkuasa. Ya, Pak Pendeta ada di sini dan kami yakin bahwa sekolah ini didoakan oleh pendeta-pendeta yang bertugas di wilayah Klasis Kampung Selatan, terutama di wilayah timur sini, sehingga sekolah-sekolah itu tetap diberkati oleh Tuhan. Kami Bapak Ibu guru juga turun naik kupang dalam semua pengurusan, Tuhan selalu tuntun sertai. Itu karena dukungan doa dari hamba-hamba Tuhan yang ada di sini, yaitu Pak Pendeta, Ibu Pendeta, hamba-hamba Tuhan yang lain yang juga terus mendoakan kami di benteng-benteng pelayanan. Itu pasti mereka mendoakan kami, sehingga dengan doa ini anak-anak akan berubah. Saya sekali lagi, Bapak Mama yang di luar, dengan kita mendoakan anak-anak, mereka akan berubah. Mereka akan berubah. Ada satu bapak gereja yang sangat terkenal, namanya Agustinus. Nah, kebetulan kita di sini juga ada. Ada dua nama Agustinus, Bapak Anin dan Bapak Tebeno. Nanti Bapak Anin pasti datang. Agustinus yang saya maksudkan, yang Bapak gereja Samaan Lampau ini tahun 300-an sebelum tahun 300-an Masehi itu, dia hidupnya hampir hancur dan binasa dalam neraka. Hanya berkat doa ibunya berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia mama nama Monica. Dia punya anak yang nama Agustinus ini, hidupnya hancur berantakan. Kejahatan apapun dilakukan, tapi hanya berkat doa ibu yang nama Monica ini, ibunya berdoa, anaknya bisa menjadi berubah, dan apa yang terjadi ke depan dia menjadi bapak gereja yang sangat terkenal. Dan itu Bapak Pendeta Yusuf paling tahu karena ini adalah sejarah gereja. Jadi bapak gereja Agustinus itu didoakan oleh dia punya mama. Jadi mama-mama yang di sini juga perlu mendoakan anak-anak supaya berubah seperti Agustinus. Tapi tidak berarti bapak-bapak tidak. Bapak-bapak juga lebih harus, karena kepala rumah tangga, kepala keluarga justru itu yang harus lebih utama, berdoa untuk anak-anak. Mama Tanaus, puji Tuhan, Rizal mulai agak bagus. Ya, dia sudah itu karena
Bapak dan Mama Tanaus mendoakan dia sesuai dengan pesan yang kami sampaikan, dan bahkan semua Bapak Ibu saya yakin dan percaya bahwa pasti di rumah kita sedikit paling tidak kita juga mendoakan anak supaya apa? Masa depan mereka itu bisa minat dan cita-cita niat mereka itu. Bapak Mama pulang baca di pertama Tawarik 28 ayat 9 itu ada. Artinya Tuhan memberkati segala niat hati dan cita-cita itu ada, itu kata ada di situ. Niat dan cita-cita anak itu ada. Jadi tolong ini kita jangan pukul dada bilang kita hebat, tapi karena kurang berdoa anak-anak akan dapat halangan dan tantangan. Ya, kadang saya lihat ini, kadang karena orang tua lupa berdoa, maka anak-anak dapat tantangan. Ya, tapi setelah mereka sadar dan mencari Tuhan, berdoa dalam pelayanan di hamba-hamba Tuhan, ya, anak-anak berubah drastis. Dan di sini anak-anak kita di SMP ada beberapa saya tanda itu hanya berkat doa. Yang tidak tahu baca di SD, saya satu kali saya punya teman guru Pak Simri kasih tahu karena anaknya dikasih naik percobaan oleh wali kelas dulu, ya. Jadi ini Pak ini anak ini belum tahu membaca bagaimana. Saya bilang pulang suruh dia baca Alkitab. Saya yakin baca Alkitab maka 1-2 minggu dia akan tahu baca. Benar. 1 bulan kemudian pas saya berlaku saya sudah disuruh lancar membaca. Hampir tidak naik kelas. Naik kelasnya percobaan. Nah, itu wali kelasnya Bapak dulu. Bapak dulu tidak mau kasih naik kelas. Ya, akhirnya puji Tuhan dia karena hanya dengan membaca Alkitab tiap hari maka dia sudah bisa dapat membaca. Puji Tuhan. Jadi ini kita sampaikan ini berdasarkan pengalaman Bapak Mama semua. Ya, pengalaman bahwa mujizat itu akan terjadi. Ya, mujizat akan terjadi. Kalau kita sungguh-sungguh berdoa, maka mujizat itu akan terjadi. Pengalaman Bapak Mama. Saya tahu kemarin itu saya sampai kewalahan. Saya duduk, saya goyang kepala, saya bilang ini parah. Saya pernah bantu 4 anak kuliah sekaligus, Bapak Mama. Bapak Mama jangan gitu, deh kepala sekolah anak ke sekolah belon apa fau jadi ini itu soal ada masalah. Tidak Bapak Mama, kita juga setengah mati. Sekarang saya bilang ingat toh kita tiap hari biar makan bubur atau makan ini tapi kamu tetap harus sekolah. Tahun kemarin 1 SPD langsung saya beban agak ringan karena saya membantu. Memang mereka juga dibantu oleh keluarga, tapi saya cukup membantu juga. Pernah 2020 tuh saya punya 4 sekaligus kuliah. Satu malam kami berdoa dengan air mata. Saya kalau berdoa kalau sungguh-sungguh air mata jatuh. Saya berdoa, hei Bapak Mama besok ini orang yang tidak kami kenal ini hanya kenal lewat laptop ini kan kita PPG jadi Zoom ini. Dia bilang begini, Bapak Ola kirim rekening nomor rekening data. Saya bilang mau bikin apa Pak? Tidak, kami guru-guru di sini di Jawa ini merasa sangat apresiasi terhadap Bapak Ola karena walaupun di daerah pedalaman tapi terpencil tapi bisa datang mengikuti kegiatan PPG dan Bapak Ola ini kami sangat hargai. Jadi Bapak tolong ini ada guru-guru ini bukan kami sumbangan tapi ini hadiah kata Pak yang saya pernah kenal lihat muka juga namanya Bapak Arif Nurkiana dari Kediri Jawa Timur. Akhirnya saya bilang ini Pak jangan Pak nggak apa-apa Pak. Saya ada uang kok Pak, nggak apa-apa Pak, jangan Pak. Hari berikut lagi, 3-4 hari lagi dia bilang, Pak Ola segera dikirim loh. Ini bukan sumbangan kami, ini hadiah karena kami lihat Bapak begitu semangat. Walaupun Bapak dari desa, tapi Bapak berjuang untuk ini. Kirim Pak, nggak apa-apa kok Pak. Saya pikir-pikir jangan sampai ini yang tadi malam kita doa jadi Tuhan menjawab. Jadi saya bilang coba kita kirim rekening kasih WA kasih Bapak Tuhan. Hitung ini kami lihat begini 3 juta rupiah. Ini kan mujizat Bapak Mama. Kita tidak pernah kenal orang. 3 juta. Saya kadang goyang kepala memang Tuhan ini ajaib. Kita tidak lihat di mata telanjang kita karena memang kita orang berdosa. Tapi Tuhan berkuasa itu memang luar biasa. Pernah kami pun anak ini satu kesaksian lagi supaya Bapak Mama dong kita mesti semangat berdoa dan betul-betul berjuang. Yosina Loitanas itu dia sekarang sudah SMK di sini kelas 1. Mau naik kelas 2. Pada saat ujian Bapak Yos Taurus ini saksi hidup Bapak Piku dan lain. Ujian hari pertama dia pun nama tidak keluar ini.
daftar ujian. Nah ini nanti saya masuk penjara. Kalau orang tua tuntut saya mati. Saya masuk penjara karena anak harus ujian. Saya langsung kasih keluar kata kalimat, hamba-hamba Tuhan di sini semua, tolong dukung doa saya. Besok saya ke provinsi. Sampai di sana dia bilang begini. Ada satu pak orang sahabat dia bilang begini, Pak Kepala, ini biasa pengajuan NISN itu biasa paling cepat itu 3 bulan. Begitu orang 3 bulan saya pun jantung langsung dudak. Wah ini anak sebentar ujian Pak teman. Paling cepat itu 3 bulan, paling lama 1 tahun. Saya bilang wah kita bahaya. Pulang kebetulan pas Mama Lina laku sahabat yang ada dengan saya di Taus. Saya bilang kita berdoa. Kita berdoa ke sekarang. Saya bilang Tuhan, ini aturan manusia, ini kebiasaan dunia pemerintahan dan organisasi sekolah. Tapi saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak Mama, kami hanya berdoa. Besok saya ke dinas kabupaten sambil Bapak Yostaunus dan kawan-kawan Pak Piku, Pak Alino ada ujian di sini. Sampai saya belum begini, Pak ini belum keluar. Saya bilang wah kita bahaya sudah. Ini Nenek Eva Naisulis di luar ini jadi saksi. Mama Eva ini saya perintah berdoa. Nenek tolong berdoa. Nenek Marta, Nenek Eva, hamba Tuhan dari buat multi binatang semua. Kami kasih tahu harus berdoa. Kalau tidak berdoa saya mati. Saya pasti masuk penjara karena dituntut oleh orang tua. Anak tidak ujian. Ya. Besok saya ke dinas bilang begini, Pak tidak bisa Pak. Saya akan berdudak lagi. Tidak bisa Pak. Tapi saya walaupun mengalami situasi sulit seperti itu, saya pun hati kecil masih bilang begini, Yesus luar biasa, Yesus luar biasa, Yesus ajaib, Yesus ajaib. Mujizat itu nyata. Saya berkatakan itu kalimat-kalimat positif bahwa Tuhan pasti menolong. Itu tetap dari saya punya kepala yang otak. Terus saya ke provinsi lagi. Sampai di provinsi mereka bilang, Pak berdoa saja. Ini kami dari provinsi sudah mengajukan usulan, tapi ini tergantung dari pusat. Saya tidur malam-malam, jam 2 hampir siang. Kami punya kawan operator waktu itu, Ibu Endang Astuti SPDGR, bel saya. Saya bilang, wah jam 2, orang pun istri bel saya ini jam 2. Jam 2 malam, bukan jam 2 siang, jam 2 malam. Orang pun istri ini. Tapi saya bilang tidak, ini bertanda mungkin baik. Beliau bel saya, loh Pak Kepala belum istirahat ya? Saya bilang belum Ibu, saya tidur tapi nggak sono. Ini bagaimana dengan Yosina? Mukanya selalu terbayang di saya punya wajah ini. Dia punya muka ini ada di saya punya depan terus ini. Saya bagaimana bisa sono? Pak Kepala tidur sudah Pak. Saya nggak bisa Bu. Tidur sudah Pak. Dari kementerian itu baru kontak saya bahwa NISN-nya Yosina itu sudah ada. Saya terdiam beberapa saat. Saya berdoa. Ibu langsung, Pak, oh iya Ibu, ya. Baik, oke terima kasih. Oke Pak, jangan pikiran lagi ya Pak Kepala. Ibu Endang ngomong saya begitu, terus besok saya langsung bawa ujian hari ketiga atau keempat dan lolos. Jadi mujizat itu nyata Pak Mama. Biar tantangan mau di depan kita, mau seburuk apapun juga, jangan khawatir. Karena apa? Mujizat itu akan terjadi. Ya. Mujizat itu akan terjadi. Makanya apa? Yonatan Prawira karang lagu yang mujizat itu nyata itu menjadi nyanyian iman bagi semua orang Kristen di seluruh Indonesia. Itu nyanyian iman. Dan itu betul, mujizat itu nyata. Lukas 1 ayat 23 itu apa? Ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Malaikat Gabriel datang ke tahu di Maria masih ragu-ragu bilang, ya saya belum tidur dengan Yusuf, nah saya mau menyambut bagaimana. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu kata Gabriel kepada Maria, hamba Allah itu yang akhirnya melahirkan Allah ke dalam dunia. Yesus datang sebagai Allah yang turun ke dalam dunia. Makanya kalau kita berdoa harus di dalam nama Yesus. Jangan pakai nama-nama yang lain-lain. Jangan tambah-tambah lagi.
Jangan Yesus habis kita sembah yang lain-lain, obat-obatan dan sebagainya yang tidak masuk di akal. Akal saya sudah tidak masuk, apalagi iman. Akal saya sudah tidak masuk, apalagi iman. Jadi ini yang saya dapat sampaikan, Bapak Mama. Kiranya kesaksian ini saya juga, karena ini terakhir untuk saya berbicara atas nama pimpinan SD, saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu SD, juga kepada para orang tua SD yang telah menjadi mitra kami selama kepemimpinan saya di SD Impres Binapur. Sebentar lagi akan datang Bapak Agustinus Anin, dan kami Dewan Guru juga sudah menyatakan dukungan full bagi beliau, sehingga beliau juga datang juga enak dalam memimpin. Maka itu selama 1 minggu kami harus mengamankan semua supaya beliau datang tidak sibuk lagi, tapi langsung memimpin sekolah ini sehingga ke depan itu akan lebih bagus. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Permohonan maaf juga bagi para orang tua yang berada di SD. Barangkali selama ini pelayanan kami tidak berkenan, kurang prima pelayanan, tapi itulah keterbatasan kekurangan kami. Kita SMP juga masih banyak sekali kekurangan gedung-gedung dan sebagainya. Kita sulap satu ruangan di ujung atas itu untuk jadikan kantor, ruang guru, ruang ini, ruang itu. Terus ruangan sempit di sampingnya itu yang akan kita pakai untuk ruangan kelas. Itu nanti kita akan tata sedemikian sehingga setiap kelas tetap berhak dan berkewajiban. Jadi Bapak Ibu guru dan anak-anak tetap wajib belajar 9 tahun ini tetap mendapat pelayanan pendidikan dengan baik. Itu yang dapat kami sampaikan. Dan kami juga terima kasih kepada banyak hamba Tuhan yang mendukung kami di SD. Teristimewa saya yang dalam memimpin SD 2 periode itu karena doa Bapak dan Mama. Kalau bukan doa Bapak dan Mama, pasti kita jatuh terguling dari mabuk turun, pasti kita di sana juga pasti ada halangan rintangan. Tapi berkat doa daripada kita semua orang tua mendukung kami, maka saya tetap berdiri tegak sampai hari ini bersama Dewan Guru SD. Sebentar lagi Bapak Anin datang, kami akan serah terima dan saya kembali ke SMP dan Bapak Anin melanjutkan kepemimpinan di SD Impres Binapur. Jadi itu yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Mama semua. Sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanan. Ini Pak Pendeta juga ada, Bapak Yos, kita punya orang-orang penting di tengah-tengah masyarakat Bapak Desa. Tapi inilah suasana kita seperti ini, harap maklum ada yang di luar. Bapak Mama yang di luar, kami mohon maaf karena keadaannya seperti ini. Kita lagi ada pemisahan SD dan SMP sehingga kita sangat sibuk Bapak Desa. Terima kasih Bapak Desa yang selalu bersama dengan kami pihak sekolah untuk mendukung pendidikan. Terima kasih dan saya kembalikan kesempatan berikut pembawa acara. Silakan melanjutkan acara. Terima kasih. Sebagai simpulan dari semuanya ini, sekali lagi ini hari ini adalah hari terakhir rapat bersama guru SD SMP Satap Binapur dengan orang tua murid SD